Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nur Wahyu Utomo dengan NIM A11 2022 14575. Saya di sini akan melakukan presentasi mata kuliah pemrograman C server kelompok A11 4701. Di presentasi ini saya akan menjelaskan isi dari Dockerfile, Docker Compose, lalu menjelaskan codingan endpoint, serta melakukan demonstrasi pemanggilan semua endpointnya. Ya, sebelumnya mohon maaf jika videonya terasa delay dan tidak sinkron dengan suara saya. Saya menggunakan smartphone saya untuk webcam karena laptop saya webcamnya rusak. Oke, yang pertama Dockerfile-nya. Di Dockerfile ini from PHP, saya menggunakan base image yaitu PHP versi 8.4 varian FPM. Selanjutnya saya menginstalasi dependensi sistem seperti zip, unzip, git, core, dan sebagainya. Lalu untuk ini yaitu konfigurasi Docker PHP-nya. Misalnya untuk PDO MySQL ini untuk koneksi ke database MySQL-nya menggunakan PDO. Lalu run curl di sini yaitu untuk menginstal Node.js versi di sini versi 18. Lalu ini adalah copy from composer, yaitu untuk mengambil file composer dari versi composer yang terbaru. Kemudian ke lokasi sistem yaitu usr bin composer. Untuk working directory-nya di var www.html. Selanjutnya menjalankan npm install strep-g npm. Selanjutnya saya akan menjelaskan Docker Compose-nya. Di Docker Compose ada beberapa service atau layanan yang diinstal di Docker-nya, yang dijalankan di Docker. Yang pertama adalah service app. Di sini Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari Docker Compose-nya. Di sini ada beberapa layanan yang dijalankan oleh Docker nantinya. Pertamanya adalah app. Di sini untuk nama kontainernya bernama Laravel_app. Restart always di sini yang berarti yaitu jika kontainernya terjadi kegagalan maka otomatis akan merestart. Working directory-nya di var www.html. Depend on DB di sini yaitu untuk service app ini itu sangat bergantung di service DB. Volume di sini yaitu mounting directory host LMS -API ke var www.html. Untuk jaringannya bernama app network. Selanjutnya service DB. Saya menggunakan base image MySQL versi 8 dengan nama kontainer MySQL_DB. Sama seperti sebelumnya, reset always. Jika kontainer ini terjadi kegagalan, maka kontainer ini akan otomatis merestart dirinya sendiri. Lalu ini adalah konfigurasi environment-nya, MySQL password-nya root, nama database-nya LMS_API. Portnya di sini port 3307 akan diarahkan ke port 3306 milik kontainer. Ini untuk volume-nya, networknya sama. Selanjutnya yaitu service Nginx untuk servernya. Saya menggunakan base image Nginx table versi Alpine untuk versi yang lebih ringan dengan nama kontainer Nginx server. Sama seperti sebelumnya, restart always. Jika gagal maka otomatis restart. Portnya 8080 dan mountingnya di LMS API untuk hostnya, dan di kontainernya adalah var www.html. Dan ini untuk menyalin konfigurasi Nginx ke kontainernya.
networknya sama, dan depend on app. Di sini Nginx tidak akan berjalan jika service app belum dijalankan. Volumes DB data di sini untuk menyimpan data MySQL-nya. Networknya sama, yaitu app network. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari isi codingan endpoint-nya. Di sini saya menambahkan single task, yaitu register, course analytic, sama course enroll limits. Untuk task paket, saya menambahkan course announcement, course feedback, sama course kategori dengan total 15 poin. Pertama ini, jadi ada dua tipe API di sini. API yang bebas diakses, ini, dan API yang tidak bisa bebas diakses. API yang di bawah ini menggunakan dibungkus di middleware. Jadi API ini tidak bisa bebas dipakai dan harus menggunakan token untuk menggunakan API ini. Rute ini semuanya post, misalnya untuk register, login, dan logout. Lanjutnya untuk API get user, di sini API untuk memanggil user semua, untuk menampilkan semua user. Ini memiliki middleware, yaitu ensure user is teacher. Jadi API ini hanya bisa dipakai oleh user dengan role teacher. Jadi jika user dengan role student, maka tidak bisa memanggil API ini. Sama dengan post user ini. Untuk post user ini untuk menambahkan user. Get user ID ini juga sama dengan get user, cuma untuk ID tertentu. Put user ini untuk mengupdate, delete ini untuk menghapus. Oke, selanjutnya itu get course. Get course di sini untuk memanggil API course untuk menampilkan course apa aja yang ada di LMS ini. Di sini tidak ada middleware ensure user is teacher, tidak ada. Jadi untuk API ini user dengan role student bisa memanggil API ini. Selanjutnya ada post course untuk menambahkan course baru. API ini memerlukan role teacher untuk memanggilan. Selanjutnya adalah get my course untuk mendapatkan list course yang diambil. Selanjutnya put course ID. Di sini untuk mengupdate course dengan ID tertentu. Dan API ini dapat dipanggil oleh role teacher. Selanjutnya adalah get course ID untuk menampilkan course dengan ID tertentu. Lalu ada post course ID enroll. Ini untuk enroll atau ikut course tertentu. Untuk API ini bisa diakses di role student dan teacher. Selanjutnya adalah get course ID analytic. Di sini untuk melihat analitik di suatu course, membernya berapa, maksimalnya berapa, seperti itu. Lalu di sini untuk API selanjutnya itu get course ID content. API ini untuk menampilkan isi konten dari course tersebut. API ini bebas diakses oleh role selain teacher, misal student. Selanjutnya sama. Yang ini konten, tetapi lebih spesifik ke ID tertentu, konten ID tertentu. Selanjutnya adalah get content ID comment. API ini untuk mendapatkan isi komen dari suatu konten. Untuk post ini untuk menambahkan komentar. Delete untuk menghapus komentar. Selanjutnya adalah get categories. API ini untuk menampilkan semua kategoris yang ada di LMS ini. Lalu ada post categories untuk menambahkan kategori baru.
API ini dapat dipakai atau dapat dipanggil oleh role teacher. Sama dengannya delete untuk menghapus kategori dengan ID tertentu. Selanjutnya adalah post course ID feedback. Feedback di sini yaitu untuk masukan ke course tertentu. Misalnya course ID 1, kita bisa melihat course ID 1 itu feedbacknya apa aja. Oke, selanjutnya yaitu ada post course ID feedback. Di sini itu bisa menambahkan feedback untuk course. Misalnya di course AS1 kita bisa menambahkan feedback. Lalu juga get juga untuk mendapatkan feedbacknya, untuk melihatnya. Kalau put ini untuk mengupdate. Delete juga sama, delete feedback. Untuk feedback semuanya ini bisa diakses role selain teacher. Jadi role student bisa mengakses API-nya. Selanjutnya yaitu API untuk announcement. Untuk post announcement, untuk menambahkan announcement baru atau pengumuman baru. API ini bisa dipakai oleh role teacher. Selanjutnya adalah get announcement untuk menampilkan pengumuman di LMS-nya. Lalu put announcement untuk memperbarui, delete announcement untuk menghapus announcement-nya. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi pemanggilan API. Sebelum melakukan pemanggilan API, kita bisa melihat apakah kontainernya sudah berjalan atau belum dengan mengetikkan docker ps, atau jika menggunakan docker desktop, kita bisa melihat apakah kontainernya berjalan atau tidak, servernya dan database-nya. Oke, lalu kita bisa melakukan pemanggilan API dari atas. Ini karena saya sudah login, kita logout terlebih dahulu. Baik, logout berhasil, berarti ini API logout bisa. Tidak masalah. Selanjutnya kita coba untuk login. Register aja. Register untuk sintaksnya di user controller kah? Baik, untuk register berhasil ya. User register dengan nama, full name apa, email, berarti berhasil untuk API yang register. Selanjutnya kita login dengan akun yang ini, seperti ini. Oke, API-nya lama banget. Oke, berhasil login. Nah, saat user login, maka akan mendapatkan token. Kita harus menyalin token ini dan menggantinya di authorization ini dengan menambahkan bearer di depannya ini sebelum tokennya. Kita ganti aja ini. Oke, jadi ini saat ini kita login sebagai user 1 dengan role-nya student. Oke, berarti ini bisa.
Oke, course analitiknya sudah berhasil. Kalau tidak salah untuk course 12 ini limitnya 2 berhasil. Jadi akun yang kita register ini sekali lagi jadi akun student. Lalu kita akan coba untuk enroll di course ID 12 tadi, course kalkulus ya kalau nggak salah. Karena ini maksimal course yang ID 12 tadi adalah 2, kita coba enroll lagi. Oke, akun register sukses. Nah, course sudah penuh karena batas dari course kalkulus dengan ID 12 ini maksimal ada 2. Jika ada student baru yang mau enroll nggak bisa karena udah penuh. Berarti untuk limitasinya berhasil. Oke, tadi limitasi, terus register udah, course analitik udah, limitation, announcement belum. Announcement belum. Ini berat bayar berarti. Tadi kategori udah. Berarti feedback ini. Untuk feedback bisa semua sekalian ini. Kita coba untuk course ID. Kita post course baru. Kita post itu feedback baru course ini. Aduh, salah. Apakah benar? Course ID feedback ya. Feedback controller. Untuk store itu dia perlu konten aja. Ya, konten aja maksimal string 15. Ini post course feedback 2. Oke, feedback berhasil, tambahkan. Lalu kita get feedbacknya. Aduh, get aja. Oh iya, ininya belum diganti. Sebentar. Headernya untuk token yang baru. Oke, kita coba get feedbacknya. Oke, feedbacknya berhasil diambil. Ini tadi feedback yang kita tambahkan, test feedback oleh akun 3 ini. Oke, get update kita put untuk memperbarui. Put berarti student juga bisa. Feedback ID. Feedback ID tadi ID-nya berapa? ID-nya 11. Ntar kita ubah headernya juga. Oke. Untuk update itu
cuma seperti tadi. Ubah feedback. Oke. Waduh, baterai habis. Feedback berhasil diubah ya. 15%. Feedback berhasil diubah dengan put. Selanjutnya kita delete feedbacknya tadi. Aduh. Feedbacknya 11. Kita kopas mirrornya. Oke, kita delete. Oke, feedback berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke API-nya announcement. Aduh, kita coba get dulu. Gunakan akun role student. Course ID announcement. Course ID ambil aja course 2 aja. Kita coba get. Oke, berhasil diambil, tapi sayangnya di course 2 tidak ada announcement sama sekali. Kita coba post, put, dan delete menggunakan akun dari teacher. Aduh, login lagi. Tadi yang kosong kan 2 ya, course 2 kan. Coba di course 2 announcement. Untuk isi course-nya itu di announcement controller. Gimana isinya? Untuk store title content announcement date. Oke, title. Pengumuman. Terus konten atau apa tadi? Ya, konten. Isi pengumuman. Lalu ada announcement. Konten. Oh, T-nya kecil. Oke, aduh, konten berhasil ditambah. Kok konten sih? Announcement berhasil ditambahkan. Habis itu put announcement, nanti announcement dan announcement ID. Tadi announcement ID berapa tadi? Announcement ID tadi ID 1. Kita ambil headernya.
feedbacknya, yaitu di update. Masih sama. Isi pengumuman yang baru diubah. Oke, kita put. Baik, untuk pengumumannya berhasil diubah. Nice. Lalu kita delete pengumumannya. Ini sama. Kita ambil headernya. Oke. Itu terakhir kayak. Ya, terakhir. Oke, announcement dan atau pengumuman berhasil dihapus. Baik, itu saja API-nya, demonstrasinya selesai. Oke, kalau begitu cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.